kapitalis dengan komunis itu berlawanan. Kapitalis yang nggak di Kalau kapitalis pasar bebas, permintaan, supply and demand. Kalau kalau komunisme semua diatur oleh negara. Jadi dengan komunis kan, kalau komunis semua diatur oleh negara ya. Komunis itu diatur oleh negara. Semuanya diatur oleh negara. Dari mulai hal-hal basic kayak makanan, kerjaan, gaji, segala macam, tempat tinggal, itu semua udah diatur oleh negara. Ya, istilahnya artinya komunis itu diatur oleh negara. Inflasi itu jadi penurunan nilai mata uang. Atar kencing, atar kentut, atar kencing, atar kentut, berak, atar kencing, atar kentut, atar kencing, atar kentut, atar kencing, atar kentut, berak. Oke, kembali lagi sama gue, si Julius Joker. Kali ini gue bakal ngadain podcast kecil-kecilan mengenai ideologi di suatu negara. Ya agak berat ya bahasanya nih, buat negara nih. Cuman ya politik. Daripada ngomongin politik lebih bahaya lagi. Kita ngomongin negara, tapi negara lain jangan negara ini. Negara ini mau dibagus lah. Negara ini juga nggak apa-apa. Kita bahas. Baca kan bahasanya kan. Aduh. Sekarang Anda mau nanya nih, coba. Nama gue Muhammad Zaki Alatas, gue temannya Junet dari SMP. Kita berdua sekelas bareng dan sampai sekarang kita masih solid bersama-sama. Oke. Kalau pikir panjang lagi, gue mau nanya-nanya nih. Menurut ente tuh negara kapitalis itu seperti apa ya? Kalau negara kapitalis tuh kayak Amerika, kebanyakan negara-negara Eropa Barat kayak Perancis, Inggris. Rada gedean. Jadi teredit ya. Intinya kalau negara kapitalis itu ya kayak negara-negara Barat kayak Amerika, Eropa. Nah kalau di Eropa tuh lebih condongnya ke Eropa Barat kayak Perancis, Inggris, Spanyol. Terus mereka lebih condong ke kapitalisme. Kapitalisme itu seperti apa ya? Kapitalisme kalau ini menurut gue ya, ini definisi secara gue pribadi gitu. Betul. Mungkin lu nggak setuju dengan pendapat gue, hanya opini gue aja gitu. Demokrasi lagi ya. Iya. Kalau menurut gue kapitalisme itu adalah sebuah sistem politik maupun ekonomi yang didasarkan pada uang modal, kapital, uang modal. Iya, intinya misalkan kita ini seorang pengusaha. Betul. Kita punya modal kan. Dan kita ini ngebangun contoh aja sebuah perusahaan gitu. Ya. Sebuah perusahaan kita ngebangun kan kita pakai modal. Nah, kita dengan modal itu tuh intinya apa? Jadi sistemnya kalau di negara itu kapitalis, jadi uang kita itu, modal kita itu mengatur segalanya itu kita yang mengatur. Uang ngatur apa kita yang ngatur? Ya modal itu sendiri, kapitalisme itu sendiri yang modal mengatur. Oke, jadi kalau lu punya modal, lu yang punya kuasa apa gimana? Bisa jadi kayak gitu. Oke, terus? Karena kan berdasarkan ini ya, pasar bebas kalau kapitalisme itu. Pasar bebas berapa ya? Jadi intinya ya, sistem ekonomi itu berdasarkan pasar bebas. Misalnya permintaan dengan produksi itu harus sinkron, harus balance. Permintaan sama produksi harus ya, balance. Permintaan sama supply ya. Supplier, oke. Harus sinkron lah, harus imbang, harus balance. Ciri-cirinya itu seperti apa tuh? Orang yang punya ideologi kapitalis tuh ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-cirinya. Jadi tuh negara pengaturan negara tuh lebih nggak terlalu konkret banget ya, maksudnya nggak terlalu mengontrol banget sistem ekonomi di negara itu sendiri. Beda halnya dengan komunis kan, kalau komunis semua diatur oleh negara ya. Komunis itu diatur oleh negara. Semuanya diatur oleh negara. Dari mulai hal-hal basic kayak makanan, kerjaan, gaji, segala macam, tempat tinggal, itu semua udah diatur oleh negara. Ya, istilahnya artinya komunis itu diatur oleh negara. Semuanya. Nah, kembali lagi ke kapitalisme. Ya. Kita ngomong supply and demand ya. Betul. Jadi tuh misalkan contoh nih, di negara itu butuh 1000 ton beras. 1000 ton beras, oke. Contoh. Nah, itu yang mensuplainya siapa? Yang mensuplainya ya pengusaha-pengusaha itu tadi, yang punya modal itu. Pengusaha yang punya modal. Iya, yang punya
kayak petani misalkan kan, kalau di negara kapitalis petani itu kan yang punya lahan, yang punya pokoknya yang punya produk itu. Jadi mereka menyediakan produknya atau berasnya yang tadi kita bahas itu sesuai dengan jumlah pasar, sesuai dengan permintaan, maaf, sesuai dengan permintaan pasar. Terus jadi misalkannya nih kita berhasil mensuplai beras melebihi dari permintaan. Contoh misalkan kita memproduksinya 1.500 ton. 1.500. Nah, otomatis harga akan turun. Kenapa tuh bisa turun? Karena suplai lebih banyak daripada permintaan. Oh, iya. Suplai lebih banyak daripada Jadi kayak permintaan. nyetok gitu hitungannya. Iya, stok. Dan sebaliknya, kalau kita produksinya kurang, harga otomatis jadi lebih mahal. Lebih mahal. Karena kan kurang. Nah, itu di ininya dari impor. Kita lengkapinnya dari impor. Oh, berarti beli barang tersebut di luar negeri gitu misalkan ya? Ya misalkan kita cuma bisa produksi 700 ton misalkan. Misalkan. Nah, berarti kita harus impor 300 ton gitu. Oh, sisanya. gitu. Produksi beras 700 ton, otomatis kurang kan? Nah, supaya menghindari inflasi kita harus apa gitu? Ya, harus impor 300 ton. 300 ton. Biar pas 1.000 ton gitu ya. Biar pas permintaan sama suplainya. Artinya itu pasti bakal mahal tuh ya? Pasti akan mahal tuh ya harga beras itu. Ya kalau kita kurang produksinya mahal karena kan permintaannya melebihi ini. Melebihi suplai. Oh iya, tadi itu nyebut inflasi. Inflasi itu seperti apa ya? Inflasi itu jadi penurunan nilai mata uang. Penurunan nilai mata uang. Iya. Contohnya misalkan ini tahun 2000, 1000 itu kan bisa beli banyak ya. Iya, bisa. Ibaratnya kita bisa makan bakmi 1000 udah kenyang kan. Tapi kalau sekarang kita beli bakmi berapa? Minimal 10.000 lah. Minimal 10.000. 10.000, malah ada yang 15.000 kan. Iya. Itu namanya inflasi, pengurangan nilai mata uang. Itu terjadi karena apa? Karena uang yang beredar itu melebihi kapasitas. Contohnya kan kalau misalkan dulu ya kan uang itu kan digantungkan dengan emas. Iya. Misalkan kita punya di bank misalkan punya 5.000 ton emas contoh. Betul. Nah, terus kita menyetak uang sebanyak 500 triliun. Nah, kita bagi aja. Jadi setiap satu gram emas itu berarti berapa rupiah? Contoh misalkan 500 rupiah. 500 rupiah. Ya, berarti 500 rupiah itu nilainya sama dengan 1 gram emas contoh. Ya kan? Tapi kalau uangnya lebih banyak daripada kapasitas emasnya itu sendiri, ya berarti lebih kurang nilainya. Berarti harus contoh misalkan 1.000 rupiah. Ya. Nilainya 1 gram emas, berarti berkurang dong. Berarti harus ada lebih banyak uang untuk nilai yang sama 1 gram emas gitu. Oh gitu. Itu namanya inflasi. Cuma kalau itu kan dulu berdasarkan emas ya. Kalau sekarang kita berdasarkan dolar, mata uang dolar. Dolar Ya. dari mana tuh? Amerika. Dolar Amerika. Oh, jadi kita di tes ini itu. kalau menurut aneh ya, pandangan aneh sendiri. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tulis aja di kolom komentar. Anjay. Bisa gitu dengan lagi. Terus lanjut. Dulu waktu Amerika ada di pemerintahan Richard Nixon. Itu kan sebelum pemerintahannya mereka itu dolarnya bergantung pada emas. Jadi inflasinya, jadi ekonominya itu stabil. Uang nilainya itu selalu stabil karena kan mereka bergantung pada emas. Nah, semenjak pemerintahannya Richard Nixon itu diganti. Jadi uang itu digantungnya berdasarkan hal-hal kebijakan moneter kayak hutang misalkan contoh gitu. Contoh nih ya, Ane kasih contoh simpelnya aja. Misalkan ente punya perusahaan mobil. Ane bank. Ane bank. Nah, terus ente mau minjam 1 miliar dolar. 1 miliar dolar. Nah, bank itu mengeluarkan isu surat bahwasanya ente punya utang 1 miliar dolar. Akhirnya uang itu di-print dari ketidakadaan gitu. Oh gitu. Iya. Jadi bentuk uang itu sendiri adalah hutang gitu. Jadi uang terbentuk dari hutang. Iya. Kalau zaman dulu misalkan nih kita mau minjem ke bank. Ya. Tapi di bank dia kapasitasnya reservasinya hanya ada 5 ton emas misalkan contoh. Terus kita mau pinjem uang dengan nilai 3
3 ton emas. Cukup kan? Bisa. Tapi kalau misalkannya ngelebihin dari 5 ton emas dari kapasitas bank itu sendiri, ya nggak bisa, karena kan kapasitasnya cuma segitu dong, cuma 5 ton. Contoh 5 ton emas, tapi kita mau minjem lebih dari itu nilainya. Nah, kita minjem $1 emas. $1 emas, maaf. $1 miliar gitu. Oke. Kan ke Amerika ini kan nggak bergantung sama emas lagi. Udah lepas dari emas. Betul. Nah, jadi uang itu tercipta dari hutang gitu. Uang itu tercipta dari hutang. Iya, makanya semakin lama kita ini inflasi makin lama makin naik. Nah, karena mata uang dolar itu adalah mata uang dunia kan, karena kan kita mau impor, ekspor itu semua pakai mata uang dolar ya. Kayak misalkan walaupun kita impornya dari Cina, misalkan nih contoh nih, kita mau impor Cina beras. Ya. Tapi kita mau pakai rupiah. Kira-kira Cina mau nggak? Ya nggak mau. Dia maunya pakai dolar. Karena apa? Karena dengan dolar itu dia bisa beli produk lain. Kayak ke Eropa. Dia mau beli teknologi mobil misalkan contoh. Terus mereka tuh bayar pakai dolar, nggak mau pakai mata uang negara mereka sendiri. Maunya pakai dolar. Begitu. Iya. Jadi emang dolar itu lebih tinggi ya? Apa mata uang itu lebih tinggi apa? Mata uang internasional, ya kalau masalah nilai mata uang yang paling tinggi sih bukan Amerika. Sebenarnya kayak Kuwait itu lebih tinggi nilai mata uangnya. Iya. Cuma yang paling banyak peminatnya itu dolar. Oke. Dolar ada banyak nggak? Apa Dolar cuma Amerika? Dolar Amerika. Singapura pakai dolar apa gimana? Kalau Singapura dolar, tapi dolar mereka sendiri, bukan dolar Amerika. Bukan dolar Amerika. Jadi dolar itu ada macam-macam ya? Ada macam-macam. Sama kayak dinar. Dinar macam-macam. Ada dinar Kuwait, ada dinar. Dinar itu mata uang apa? Arab. Ya, mata uang Arab. Kayak dolar sama kayak ini, pound sterling. Pound sterling kan mata uang Inggris ya. Iya. Cuma ada British pound sterling, ada apa lagi ya? Ya pokoknya intinya gitu deh. Cuma namanya doang yang sama, tapi beda mata uang gitu. Oke, beda mata uang berarti ya. Beda mata uang tapi sama lah gitu. Balik lagi ke kapitalis. Contohnya tuh yang lebih konkret biar orang tuh ngerti tuh kapitalis seperti apa gitu. Misalkan kita hidup di negara kapitalis. Kita nggak diatur sama pemerintah. Nggak diatur pemerintah. Iya, kita bebas ngelakuin apa yang kita mau selama kita punya modal. Selama kita punya uang. Karena yang sistem dasar ekonomi kapitalisme itu sendiri ya adalah pengusaha-pengusaha tadi. Orang yang punya modal, mereka yang menciptakan lapangan pekerjaan. Pokoknya tuh ekonomi berputar pada dasar pengusaha-pengusaha ini. Nah, pengusaha ini nih, mereka memproduksi barang-barang mereka itu sesuai dengan permintaan pasar. Contoh misalkan aneh pengen Indomie. Aneh pengen Indomie misalkan 1000 Indomie. Ente langsung bikin tuh. Misalkan ente gubernur nih, contoh ya. Aneh gubernur. Gubernur. Penduduk ente ada berapa ratusan ribu orang? 500.000 orang. Butuh Indomie berapa sebulan gitu misalkan contoh. Butuh Indomie 1 juta dus. 1 juta dus sebulan. Nah, perusahaan ini rating the fruit. Terus berarti perusahaan Indomie ini harus bisa mensuplai 1 juta dus sebulan. Gitu. Itu kan karena permintaan dari penduduk ente kan. Nah, kalau di negara komunisme itu sebaliknya. Jadi tuh yang ngatur pemerintah, misalkan wilayah Jakarta nih contoh. Ini cuma berdasarkan perkiraan doang, misalnya kota Jakarta butuh 1 juta dus Indomie. Nah, berarti perusahaan itu harus bikin 1 juta dus Indomie. Itu kalau pemikiran komunisme. Komunisme tuh semua diatur. Jadi kita kayak makan, rumah, gaji, itu semua diatur. Berarti kapitalis dengan komunis itu berlawanan. Kapitalis yang nggak di. Kalau kapitalis pasar bebas, permintaan, supply and demand. Kalau komunisme semua diatur oleh negara. Jadi negara yang bilang ini ya harus gitu. Surut ya. Kalau komunisme itu kayak gitu ya, surut ya. Misalkan ini negara kebutuhan negara dalam 1 tahun itu misalkan 1 juta ton beras. Berarti petani semua harus bekerja untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara maksudnya. Iya, untuk memenuhi kebutuhan 1 juta ton beras itu. Jadi tuh mereka kolektif.
Jadi ini kan lahannya kan lahan milik negara. Oke. Lahan milik negara, bukan lahan milik pribadi ya. Jadi petani ini nih, mereka menanam beras itu, menanam padi, itu semua nanti diambil sama negara. Itu Diambil sama negara, nah terus harganya juga negara yang atur. itu kalau Komunisme. kayak gitu. Iya, misalkan ini contoh, dalam satu lahan 1 hektar nih bisa menghasilkan 5.000 kilo 5.000 kilo. beras. Oke. Nah itu harganya udah ditetapin sama pemerintah. Pokoknya 1 liternya misalkan contoh 10.000, 10.000. ya nanti dibayar segitu sama negara. Jadi pedagang juga diatur ya Pedagang semua diatur. dengan ideologi Jadi komunisme. kalau di komunisme inflasi sih lebih stabil. Jadi nggak ada inflasi karena ini diatur sama negara semua nilai. Kalau komunisme tuh ya Iya. diatur oleh negara. Nah dulu pas The Great Depression tahun 1950 atau 1940 gitu. Anda belum lahir itu. Anda belum lahir tuh. Jadi ini apa ya? Kayak bencana ekonomi gitulah. Bencana ekonomi. Itu ngelanda barat. Ngelanda kayak Amerika, Eropa. Itu dilanda bencana ekonomi namanya The Great Depression. The Great Depression. Iya, The Great Oke. Depression. Itu semua negara-negara itu pada hancur ekonominya. Karena stock marketnya jatuh. Pasar stok, pasar modal. Nah dia ideologinya apa tuh? Nah itu mulai kapitalisme. Kapitalisme. Ya, jadi hampir seluruh negara itu kena akibatnya dari bencana ekonomi ini. Tapi ada satu negara yang nggak kena. Ini negara apa tuh? negara Uni Soviet. Uni Soviet. Oh berarti Uni Soviet. itu yang sekarang Rusia. Yang sekarang Rusia. Dulu mereka komunis ininya, ideologinya, Oh, sistemnya. dulu. Iya. Dulu oke. Sekarang Makanya kalau sekarang Rusia demokrasi, lebih ke kapitalis. Oh, Cuma kalau menurut aneh ya, Nah, ya seimbang lah antara kapitalis sama komunisme. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan itu milik negara, perusahaan-perusahaan besar. yang di Rusia itu. Iya, perusahaan-perusahaan di Rusia tuh kebanyakan BUMN, badan usaha milik negara. Oh, bukan BUMN di sini kan udah ya. Sama wanita Iya, beda ya. iya. Oke. Dimilikin sama elit-elit lah, elit-elit negara. Oligarki. Oligarki. Iya. Berarti Rusia itu termasuk oligarki apa gimana? Oh, Iya. apa pedagangnya aja yang oligarki? Rusia kalau di atas kertas sih negaranya kapitalis. Cuma kalau lihat secara realita itu perusahaan-perusahaan yang besar milik negara itu dikuasainya sama elit-elit pemerintah. Oke. Disebutnya oligarki. Berarti penjelasan untuk kapitalis sendiri itu luas ya? Iya luas, kapitalisme itu. Ya. Dampak positif untuk kapitalis itu apa? Dampak positif untuk kapitalis. Dampak positifnya ya kita bisa usaha. Jadi Kita bisa apa ya?